Musa lupakan hal ini. Dia di tengah perjalanan sedang melakukan pelayanan bagi Tuhan. Tapi Tuhan menunggu dan menunggu. Dan Musa tidak respon. Tuhan menunggu dan menunggu. Dan Musa tidak sensitif. Anda mengerti? Kadang saya menunggu dan menunggu, Anda tidak respon. Menunggu dan menunggu tidak sensitif. Amin. Tapi puji Tuhan, itu masih antar manusia. Ini adalah Sang Pencipta dan ciptaannya. Tuhan sabar, amin. Tuhan sabar, maka Anda pun harus tetap waspada. Apa yang menjadi keinginan Tuhan harus dilaksanakan, tidak peduli kondisi dan situasi. Ada amin? Sibukkah Anda atau sedang santaikah Anda? Tetap laksanakan. Karena itulah perintah Tuhan. Glory. Dan saya percaya kita sering gagal dalam hal-hal ini. Tapi inilah sebuah pelajaran bagi kita. Untuk kita semakin waspada. Karena Musa sedang di dalam perjalanan untuk sebuah pembebasan yang besar. Sebuah operasi yang tidak mungkin. Mission impossible. Satu orang hendak menginvasi, menyerbu satu bangsa besar. Yang terbesar di masa itu. Di muka bumi. Tanpa senjata. Tanpa didukung oleh artileri. Tanpa tank. Tanpa pesawat tempur. Tanpa unit cyber, tanpa punya mata-mata, brother. Hanya dengan istrinya dan anaknya yang masih kecil, si bayi Gersom. Cuma bertiga doang. Dan dengan memegang tongkat bengkok. Dan dia pun bukan lagi usia produktif. Sudah 80 tahun. Tentunya jalannya pun tidak sigap. Tapi tertatih-tatih. Tapi Tuhan percaya kepada orang tua ini. Haleluya. Glory. Dan Tuhan inginkan dia. Dan Tuhan tidak pernah merubah pikirannya. Harus cari yang muda dulu, yang segar dulu, yang fresh dulu, yang berotot dulu. No. Tuhan tidak pernah tertarik dengan hal-hal yang lahiriah. Firman Tuhan selalu paradoks. Bertolak belakang dengan segala pemikiran intelektual. Tapi dia tetap Tuhan. Pencipta langit dan bumi. Haleluya. Maka dia pilih Musa bukan pada saat dia sedang fresh dan hebat. Tapi ketika usianya sudah sangat uzur, 80 tahun, apa yang mau dikerjakan seorang 80 tahun? Brother and sister. Tapi itulah Tuhan, Allah yang aneh, yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Perbuatan dia selalu aneh. Dialah Allah yang selalu disalah mengerti. Tapi dia tahu apa yang dia sedang perbuat. Keputusan dia tidak pernah dia robah. Haleluya. Praise the Lord. Oke. Dan sekarang Musa sedang dalam perjalanan. Bagaimana dengan Anda dan saya? Bukankah sedang di dalam perjalanan? Untuk lepas dari dimensi ini? Amin. Bukankah kita juga sedang di dalam sebuah pelayanan? Untuk sebuah pembebasan? Bagi saudara dan saudarimu yang lain? Bagi domba-dombanya Tuhan? Anak manusia datanglah untuk mencari dan menyelamatkan domba-domba yang hilang. Bukankah kita di dalam misi yang sama? Haleluya. Tapi Tuhan turun di tengah malam. Sebelum dia mencapai Mesir. Dan Tuhan berfirman pada dia. Dan Tuhan ingin membunuh Musa. Dan walaupun Tuhan sudah turun. Dan Musa sudah melihat Tuhan dalam tiang api. Dan sekarang Tuhan menjumpai dia.
tetap dia tidak sensitif dan responsif. Paham? Bagaimana dengan Bileam dulunya? Malaikat Tuhan sudah di depan dia dengan pedang terhunus. Siapa Bileam? Bileam bisa berbicara dengan Tuhan. Secara fundamental dia benar. Maka Anda lihat, Musa sudah melihat tiang api. Namun sekarang Tuhan sendiri yang menjumpai dia, berikhtiar untuk membunuh, pasti dengan menghunus pedang yang sama. Tapi dia tetap gak sensitif. Dia jalan terus, seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Tapi istrinya Zipora, perempuan yang temperamen ini, amin, dia pun menunggu. Mungkin dia ingat itu, tapi dia menunggu Musa. Dia seorang istri yang baik, dia tidak mau mendahului Musa. Amin. Tapi dalam kasus ini gak ada jalan lain. Memang ini ditunggu, gak ngerti-ngerti juga. Ada amin? Bagaimana dengan suami-suami? Halo? Bagaimana dengan suami-suami dalam konteks ini? Jangan sampai istri menunggu dan suami lelet lambat. Untuk hal yang spiritual. Amin. Saya pandang suami-suami ini. Tapi saya pandang juga sister-sister, apakah Anda seperti Zipora? Tahu tentang hal-hal yang spiritual. Supaya balance. Supaya seimbang. Amin. Jadi Anda harus melihat di sini sebuah pelajaran yang manis. Anda yang suami, jangan lelet, sigap, waspada, tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan, ingat Tuhan selalu. Karena Anda adalah pemimpin, Anda adalah kepala, Anda yang di depan. Tapi juga istri-istri, Anda juga bukan pengagum suami, asal kemana Bapak ajak aku ikut. Tapi Anda harus mengerti prinsip-prinsip rohani. Haleluya. Dan ketika suami tidak merespon juga, lalu Zipora mengambil pisau batu. Ini batu. Kalau di Yosua 5 bukan batu, pisau aja. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sungguh suami yang berdarah engkau bagiku. A bloody husband. Di sini apa? Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Sungguh suami darah engkau bagiku. Ya kan? Suami yang berlumuran darah. Haleluya. Praise the Lord. Saya lanjutkan sedikit. Lalu Tuhan membiarkan Musa. So he let him go. Lalu Tuhan membiarkan Musa. Betul? A bloody husband. Suami yang berdarah itu bagiku. Kata Zipora, waktu itu karena mengingat sunat itu. Because of the circumcision. Amin. Karena mengingat sunat itu. Because of the circumcision. Maka Zipora melakukan tindakan tersebut. Dengan cepat Zipora mengambil pisau batu. Pastor Abraham katakan, bayi itu tidak tahu menau. Bayi itu polos. Jemaat polos. Amin. Bayi itu tidak tahu menau. Tapi Zipora dengan cekatan mengambil pisau batu dan menyunat anak itu. Tak. Dan kemudian kulitnya yang terpotong disentuhkan ke kaki Musa. Memang kau suami darah bagiku. Gak ngerti kah? Ini yang dituntut Tuhan? Atau dengan kata lain, lupakah engkau Musa suamiku? Tuhan mengendaki darah ini. Sunat. Dan sunat pasti berlumuran darah.
Tidak ada sunat yang tidak berdarah. Haleluya. Praise the Lord. Dan ini adalah tanda pembebasan. Dan engkau tidak melakukan sebuah pembebasan tanpa sunat. Umat itulah umatnya Tuhan. Benih keturunan Abraham. Yang di Kejadian 15, Abraham dibuat tidur. Amin. Abraham mempersembahkan korban. Keluarlah asap, sulu dari antara daging-daging tersebut. Masih ingat Kejadian 15? Anda membaca Alkitab. Dan Tuhan berfirman, keturunanmu akan menjadi orang asing di negeri asing selama 400 tahun. Dan aku akan membebaskan mereka. Ada amin? Dan sekarang waktunya tiba, pembebasan harus dilaksanakan. Dan kepada Abraham sudah dikatakan, keturunanmu harus disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Dan sekarang waktunya pembebasan telah tiba. Eksodus yang pertama telah tiba. Tuhan sudah hendak menggenapkan firman-Nya kepada Abraham untuk membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir. Amin. Dan sekarang Tuhan sudah memiliki hambanya, pastornya, pengkhotbahnya, nabinya. Bahkan kepada Musa dikatakan, engkau akan menjadi Allahnya Harun dan Harun menjadi nabimu. Amin. Namun sekarang lihat pastor Musa tidak responsif. Tidak sensitif, tidak peka. Tidak ingat janji itu dan persyaratan janji. Masih ingat? Setiap firman punya persyaratan. Kesembuhanlah milikmu, dan itulah firman tapi punya persyaratan. Keselamatanlah firman dan itu milik Anda tapi punya persyaratan. Pengangkatan janjilah firman tapi itu juga punya persyaratan. Baptisan Roh Kuduslah firman Tuhan tapi itu adalah juga punya persyaratan. Dan itu milik Anda. Pembebasanlah miliknya Israel. Amin. Tapi ada syarat. Dan Musa hendak melakukan pembebasan, tapi tidak mencentang dulu persyaratan sudah dipenuhi atau tidak. Lihat Pastor Yosua. Tuhan perintahkan, potong kulit katan umat Israel. Dan Yosua melakukannya sebelum mereka bisa diam di tanah perjanjian tersebut. Apa jadinya sebelum mereka disunat kemudian memerangi Yeriko? Apakah akan terjadi kemenangan? No way. Tapi mereka sudah menyeberang Yordan. Mereka sudah memperoleh penyingkapan misteri, meterai dibuka. Amin. Ya. Tapi ada selanjutnya sebelum mereka mendiami tanah pusaka. Ada yang berikutnya yang harus diselesaikan lebih dahulu. Apa itu? Sunat. Haleluya. Berapa banyak orang-orang yang sudah tidak lagi memiliki pengertian yang benar nilai akan sunat dan siapa yang melakukannya. Paham? Saya ulangi lagi, berapa banyak di kalangan kita yang sudah kehilangan pengertian yang benar akan nilai sunat dan siapa yang melakukannya. Sehingga mereka hanya mendengarkan ceklek khotbah. Selamat pagi saudara-saudara. Mereka hanya membacakan khotbah. Selamat pagi saudara-saudara. Kita bacakan pada petang hari ini khotbah dari Nabi kita. Amin. Kita semua sama kok, punya Roh Kudus yang sama kok. Pemahaman-pemahaman yang sangat bertentangan dengan pola Alkitab. Inilah blueprint. Anda tidak bisa melampaui blueprint. Haleluya. Musa membawa dirinya pastor Musa. Dia nabi Tuhan. Dia sudah pastor. Siapa jemaatnya? Istri dan anaknya. Belum 2 juta Israel, masih istri anaknya. Dan pada hakikatnya,
Pastor Musa hanya punya 2 jemaat yang setia. Yosua dan Kaleb. Setelah pembebasan berlangsung. Namun sekarang dia tetap Pastor Musa. Dia nabi juga. Bersama dengan istri dan anaknya laki-laki. Kecuali kalau itu perempuan. Ini laki-laki. Ini Yahudi asli. Terikat dengan hukum Yahudi. Harus disunat pada hari yang ke-8. Amin. Berarti selama 8 hari Gersom lahir, tunggu Musa nggak nyunat juga. Halo? Masih ingat hukum sunat pada hari yang ke-8? Mungkin sudah hari ke-9, mungkin sudah hari ke-10, dan Musa enak aja merenungkan bagaimana Tuhan memerintahkan saya bertemu dengan tiang api. Luar biasa Tuhan, begitu besar kasih-Mu, siapalah aku ini Tuhan. Oh, unworthy, tidak layak. Atau juga dia memikirkan, bagaimana aku bisa menang ya? Cuma 1 orang, aku sudah pernah menjadi mantan panglima Mesir yang tertinggi. Aku ingat semuanya, tapi sekarang cuma 1 orang, bisa nggak aku? Banyak yang dipikirkan Musa, sehingga dia lupa dengan persyaratan. Mungkin sudah hari ke-9, mungkin sudah hari ke-10. Praise the Lord. Haleluya. Dan Tuhan menjumpai di waktu malam, di tengah jalan. Amin. Berapa banyak pastor yang seperti ini? Berapa banyak pengkhotbah yang seperti ini Anda pikir? Oh ya, denominasi, brother. Iya, tapi di pengkhotbah denominasi tidak pernah berjumpa dengan tiang api. Ada amin. Ini berbicara tentang pengkhotbah di kalangan kita. Karena Nabi katakan, Anda tidak bisa berkhotbah sebelum Anda bertemu dengan tiang api, sama seperti dulu Musa bertemu dengan tiang api. Sama-sama di dalam penugasan. Haleluya. Sama-sama dalam penugasan. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, hati-hati dengan penyunat-penyunat palsu. Tapi dalam hal ini Musa bukan penyunat palsu. Musa hanya lalai. Musa hanya terlalu semangat, excited, atau terlalu tertekan dengan penugasan itu. Sehingga dia lupa dengan semuanya itu. Bahwa dia punya anak laki-laki. Ada amin? Dan dia hendak membebaskan suatu umat yang di bawah tanda perjanjian sunat. Aku sudah disunat, betul. Tapi ada yang laki-laki satu tidak disunat. Dan dia hendak melakukan pembebasan itu melalui satu yang tak disunat. Tidak bisa. Ada amin? Maka Tuhan harus turun. Dan Zipora mengambil tindakan yang cepat. Dan hal itu menyadarkan Musa. Dan Musa minta ampun, ampuni aku Tuhan. Maka perjalanan pun berlanjut. Haleluya. Pastikan Anda disunat. Kita berdoa di end time evangelism. Penginjilan akhir zaman. Tapi sebuah penginjilan adalah untuk membebaskan saudaramu yang tertawan. Lot, peperangan yang terakhir, adalah untuk membebaskan Lot. Ada amin. Sebelum pertemuan dengan Melkisedek, perjamuan kawin malam anak domba Allah di angkasa. Tapi siapa mereka yang harus merebut Lot dari tangan raja-raja itu? Dia yang disunat. Siapa yang harus membebaskan Israel dari perbudakan Mesir? Dia yang disunat. Dia yang punya bukti bahwa dia disunat. Itulah the token. Amin. The token harus ditampilkan. Sehingga orang tahu bahwa Anda adalah orang bersunat. Praise the Lord. Hanya itu bedanya. Sebab Mesir tidak disunat. Amen. Praise the Lord. Sungguh sebuah pelajaran yang manis pada malam hari ini. Jika Anda mengetahui dengan benar. Oleh pewahyuan. Dan sekarang Musa bergerak.
Gersom sudah disunat. Musa bergerak dan menjumpai Fir'aun. Dan cerita berlanjut. Maka Israel dibebaskan. Israel dilepaskan. Israel disunat. 2 juta yang keluar dari Mesir, yang laki-laki semua disunat. Haleluya. Mereka menyeberang Laut Merah. Mereka bersuka cita atas pembebasan tersebut. Sebab yang membebaskan adalah orang yang sudah disunat, dipimpin oleh tiang api, Roh Kudus. Maka orang-orang yang dipimpinlah orang-orang yang bersunat. Haleluya. Dan sekarang mereka menyeberang Laut Merah. Mereka melintasi padang gurun. Mereka mempersembahkan korban persembahan bagi Tuhan. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Tuhan yang memanggil engkau, Dia akan menjaga, memelihara tubuh, roh, dan jiwamu sampai dengan kedatangannya. Tesalonika mengatakan demikian. Maka Tuhan yang sama yang memanggil engkau, mengeluarkan engkau dari Mesir, Dia menjaga tubuh, roh, dan jiwamu. Tuhan yang sama. Haleluya. Dan mereka semua disunat dan mereka berjalan di padang gurun. Tapi apa yang terjadi dengan nenek moyang Israel? Mereka bersungut-sungut. Mereka komplain. Mereka membuat seorang manusia yang paling lemah lembut harus marah. Musa, manusia yang paling lemah lembut di muka bumi. Alkitab katakan. Tapi temperamen. Ada amin? Dan mereka semua disunat. Ingat, sunat tanda baptisan Roh Kudus. Jangan pernah lupakan hal itu. Dan mereka semua disunat. Sebelum saya lanjutkan, kita baca dulu nas-nas yang lain. Roma 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah, bukan jasmania. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Roma 2 ayat 29, saya akan bacakan terus. Galatia 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Amin. Karena ini berbicara tentang sunat jasmania. Amin. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, oleh aturan ini, turunlah kiranya damai, sejahtera, dan rahmat atas mereka dan atas Israel, miliknya Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda milik Yesus. Karena di kitab Galatia adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepada pesan di zaman itu, tetapi yang masih ingin melihat hal-hal yang lahiriah dikerjakan. Masih ingat ini? Galatia, mereka berpikir bahwa hukum Taurat masih bagus, sedangkan hukum kasih karunia sudah tiba. Roh Kudus sudah dinyatakan. Di dalam hukum Taurat tidak mengandung keselamatan, karena keselamatan hanya oleh darah. Dan itu adalah Roh Kudus. Darah adalah kehidupan. Tetapi orang-orang Yahudi di Galatia memaksakan kehendaknya untuk membuat orang-orang yang tidak bersunat supaya disunat. Itu yang terjadi pada orang-orang di Galatia.